Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di media pembelajaran di bagian terakhir untuk pelajaran PPKN materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran masih tetap, karena KD-nya kita masih tetap tentang hukum dan peradilan Indonesia, maka KD-nya adalah mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, adapun fungsi hukum seperti telah disampaikan di materi sebelumnya, fungsi hukum itu antara lain adalah sebagai pengatur tata tertib hubungan dalam masyarakat, kemudian sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, dan penggerak pembangunan. Nah, di bagian berikutnya adalah tentang sistem peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia diklasifikasikan atau tepatnya Mahkamah Agung. Nah, jadi lembaga peradilan Indonesia ada dua, Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi. Dan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Nah, itu materi di sebelumnya. Sekarang materi terakhir tentang atau mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum adalah kepatuhan hukum yang mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Kemudian selain ada sikap yang sesuai dengan hukum, ada juga sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Sikap yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum pasti ada sanksinya. Beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum adalah misalnya melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, tindak kriminal, melakukan penipuan. Itu adalah beberapa sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang bertentangan dan aturannya terdapat di KUH Pidana ataupun KUH Perdata. Sikap yang bertentangan dengan hukum tersebut pasti ada sanksi, karena norma hukum adalah norma yang sanksinya tegas, dan sanksi untuk sikap bertentangan dengan hukum ini ada di pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hukumannya ada hukuman pidana, bisa ada hukuman pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara, dan serendah-rendahnya 1 tahun penjara. Kemudian ada hukuman tambahan yang terdiri dari denda, perampasan harta, pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Itu hukuman atau tindakan tegas bagi pelanggar hukum yang tertera di pasal 10 Kitab Undang-Undang
hukum pidana atau KUHP. Itu materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia di bagian terakhir. Mudah-mudahan semua materi yang sudah disampaikan dari materi awal sampai terakhir tentang sikap yang sesuai dengan hukum bisa dapat dipahami, dan insya Allah untuk berikutnya videonya atau pertemuan berikutnya adalah materi yang baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.